Agridaya, selamat datang di Fakulty Talks bersama Sekolah Bisnis. Nah, gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Jadi pada Fakulty Talks kali ini kita akan membahas lebih dalam nih tentang sekolah bisnis. Penasaran? Ikuti lebih lanjut ya. Hari ini kita kedatangan bintang tamu loh yang pastinya kece-kece banget dari sekolah bisnis. Penasaran? Yuk kita kenalan. Hai Kak. Halo. Halo. Silakan memperkenalkan dirinya. Halo, Laksamana Agridaya. Kenalin, aku Anisandra Fadila. Aku dari Sekolah Bisnis Angkatan 54. Halo Laksamana Agridaya, kenalin nama gue Langit Biru. Gue mahasiswa Sekolah Bisnis Angkatan 54. Narasumber kita ini nih adalah orang yang penting-penting di sekolah bisnis ini loh, ya kan Kak? Enggak sih, biasa aja. Kalau boleh tahu, apa sih kesibukan kakak saat ini, selama masa pandemi ini? Oke, kalau gue saat ini masih menjalankan beberapa program kerja di Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Bisnis, yang mana gue saat ini diamanahkan jadi ketuanya. Di samping itu juga ada beberapa bisnis yang sedang dicoba jalankan lah di tengah pandemi ini, gitu. Kalau gue sendiri sekarang masih sibuk sebagai duta institut angkatan kelima. Harusnya udah digantiin, tapi karena pandemi jadi masih bertugas. Terus masih lagi ngembangin beberapa bisnis juga gitu. Apa alasan kakak nih milih untuk melanjutkan kuliah sekolah bisnis di IPB ini? Nah, ini bisa menjadi motivasi loh buat nanti mahasiswa baru untuk lebih bangga bisa masuk ke sekolah bisnis ini. Benar-benar. Apa nih? Kalau gue sendiri alasan kenapa memilih IPB, karena dulu waktu SMA gue tuh sering ikutan kegiatan-kegiatan yang diadain IPB. Contohnya kayak Pesta Sains Nasional, terus Kemah Riset Nasional. Nah, gue waktu itu 2 kali nyoba, itu gagal terus buat datang ke IPB nih. Nah, tapi berdasarkan review-review dari teman-teman yang udah berangkat, udah datang ke IPB, udah ngerasain gitu kan IPB gimana, katanya IPB tuh keren banget, niat banget kalau ngadain acara. Dari situ mulai nyari-nyari tahu lebih lanjut tentang IPB, dan mulai dari situ ngerasa pengen banget, kayaknya gue harus banget nih kuliah di IPB. Nah, pas SMA juga gue sadar kalau gue itu passionnya itu di berbisnis, suka jualan gitu. Akhirnya pas nyari tahu ternyata pas banget di IPB ada sekolah bisnis IPB yang menerima siswa dari jurusan IPA tanpa harus lintas jurusan. Riset-riset dikit, oh bagus juga nih, padahal masih baru ya sekolah bisnis pas angkatan kita, masih belum ada lulusan bahkan. Tapi karena dari IPB ya udah terpercaya, nggak perlu diragukan lagi sih. Cuman di IPB doang ya Kak, SB dari jurusan IPA? Iya. Keren. Kalau yang lain itu harus lintas jurusan dari IPA. Gimana Bang Langit? Kalau gue sendiri memang pengen nih dari kecil itu pengen jadi seorang pebisnis yang punya korporasi multinasional gitu kan, amin. Gitu kan. Dan dari situ gue merasa bahwa saya ketika gue kuliah gue harus fokus mulai mempelajari bisnis itu sendiri. Dan tadi sama kayak Anis, gue juga ngelakuin beberapa riset, dan di IPB ini, di Indonesia ini ada beberapa sekolah bisnis gitu kan. Tapi ternyata sekolah bisnis IPB ini walaupun memang program sarjana itu baru, tapi dari MB IPB sendiri udah dari tahun 1990-an gitu kan. Jadi ya gue percayalah gitu kan, apalagi jarak IPB dengan rumah gue di Tangerang deket lah gitu. Sehingga akhirnya gue waktu itu mencantumkan sekolah bisnis sebagai pilihan pertama di SBM PTN waktu itu. Ya. Alhamdulillah dapat. Alhamdulillah. Okay. Boleh tolong jelasin nggak Kak, gimana sejarah dari sekolah bisnis ini? Secara singkat aja biar nggak bermalam-malam. Oke. Kalau sejarah sekolah bisnis itu kayak yang udah disebutin sama Kak Langit tadi, bahwasannya awalnya sekolah bisnis itu namanya adalah
Magister Manajemen Agribisnis. Jadi diawali dengan program S2 terlebih dahulu pada tahun 1991. Nah, pada tahun 2005 berdasarkan SK Rektor, program Magister Manajemen Agribisnis ini harus dirubah menjadi program Pasca Sarjana Manajemen dan Bisnis. Nah, yang dimana programnya itu terdiri dari program Magister dan juga Doktor, S2 dan juga S3. Nah, pada 2015 untuk memenuhi mandat dari negara dan juga dari presiden kita untuk melahirkan entrepreneur muda untuk Indonesia, akhirnya IPB membuka atau merubah yang awalnya tadi pasca sarjana manajemen dan bisnis dirubah menjadi sekolah bisnis yang di dalamnya terdiri dari program S1, S2, S3 bisnis. Seperti itu. Nah, menurut pengalaman kakak nih, SB itu gimana sih dan bidang apa aja yang menjadi ruang lingkup SB gitu? Oke, memang karena kita sekolah bisnis, tentu kita fokus belajar bisnis gitu kan, kewirausahaan. Tapi karena memang kita juga merupakan bagian dari PB, kita fokus pada bidang-bidang yang diperdalam oleh PB, yaitu kewirausahaan pada pertanian, kelautan, dan biosains tropika gitu. Karena ya teman-teman Laksana Agridaya juga perlu tahu gitu, pertanian itu terbagi menjadi dua secara besar, pertanian on farm dan pertanian off farm. Kalau teman-teman kita yang di Dramaga sana memang fokus belajar ke pertanian on farm gitu, yang di lapangan, kayak mungkin di Faperta, di FP gitu kan, Fapet. Nah, di bisnis ini gimana caranya bisa mencetak pebisnis yang fokus di pertanian off farm itu sendiri gitu. Jadi baik itu kayak dari alur pasok dan lain sebagainya, sistem dan manajemen bisnis dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya luas sih gitu, tapi fokus ke tiga hal itu, kewirausahaannya. Gitu. Nah, oke, kita lanjut ya Kak ke itu berikutnya. Nah, aku mewakili anak 57 nih Kak, banyak banget yang nanya, kenapa sih namanya tuh sekolah bisnis, kenapa nggak fakultas bisnis gitu Kak? Nah, apa tuh Nis? Nah, jadi emang di IPB tuh ada dua, ada fakultas dan juga ada sekolah. Kalau fakultas itu belajarnya lebih banyak teori atau theoretical yang dipelajari ilmu-ilmunya. Nah, sedangkan kalau sekolah itu mempelajari lebih ke praktikal. Jadi, untuk sekolah bisnis sendiri, ilmu-ilmu yang kita pelajari, ilmu-ilmu yang bisa untuk dipraktikkan dan lebih banyak prakteknya daripada teorinya. Jadi teman-teman walaupun di sekolah bisnis jangan kira nggak ada praktikum. Kita juga ada praktikum, tapi beda. Praktikumnya memperhatikan konsumen, datang langsung ke mall, ngelihat bisnis-bisnis yang ada di sana. Seru loh praktikumnya. Nah, turun lapang ya Kak? Turun lapangnya ke mall. Iya. Enak sekalian jalan-jalan. Iya, sekalian cuci mata. Gitu. Nah, program studi di SB ini cuma ada satu kan Kak? Apa tuh Kak? Program studi bisnis ya? Sarjana bisnis aja. Sarjana S1, S2, S3 tapi bisnis dong. Nah, apa aja sih yang dipelajari di program studi bisnis ini gitu? Kalau yang dipelajari itu sebenarnya kita secara umum seluruh proses bisnis ya. Jadi proses bisnis itu kan ada merubah input menjadi output. Nah, dalam merubah input menjadi output itu ada banyak elemen. Betul. Mulai dari elemen sumber daya manusia, elemen pemasaran, nantinya kita marketing, lalu elemen untuk organisasi atau manajemen pembuatan produk manusia itu sendiri kayak gitu. Nah, jadi paling nanti kalau kita sendiri itu belajarnya ada belajar akuntansi juga, ada belajar statistika, hitung-hitungan juga perlu karena bisnis kan tentang uang, berarti tentang hitung-hitungan. Terus kita juga mempelajari sumber daya manusia, artinya kita dituntut untuk punya leadership skill, selain entrepreneurship skill itu sendiri. Terus yang terpenting kalau produknya udah jadi, yaitu bagaimana cara memasarkannya atau menjualnya. Jadi kita juga belajar pemasaran inovatif, kita juga belajar apa lagi Ngit? Kita ada praktik bisnis komprehensif. Nah, itu mempelajari bagaimana dari mulai ide itu ditransformasikan menjadi produk yang bisa bernilai bagi masyarakat dan bisa mendatangkan keuntungan bagi kita juga. Kayak gitu. Lengkap banget ya Kak, dari awal sampai akhirnya gimana. Sama ada lagi nih, satu matkul yang menurut aku cukup seru. CEO Forum. Oh iya benar, seru banget. Itu Kak, coba CEO Forum itu satu matkul di mana kita belajar langsung dari praktisi bisnis. Para CEO gitu, para dari CEO yang udah berhasil. Iya dong, didatengin langsung ke SB terus kita belajar sama mereka. Benar. Gitu. Dia nggak cuma banyak insight, nggak cuma dari dosen-dosen SB doang. Padahal dosen SB juga sebenarnya banyak yang praktisi dan keren-keren banget gitu. Bangga sih pasti masuk SB. Iya, nggak bakal nyesal, bangga banget. Nah, aku penasaran nih Kak, teman-teman pasti juga pada penasaran dong. Apa aja sih fakta-fakta unik ya yang ada di SB ini gitu? Kayak fakta unik ya, fun fact ya, berarti menyenangkan dong. Kayak kalau dari gue pribadi sih ngerasanya ya, jadi SB ini kampusnya misah dari teman-teman S1 lain yang di Dramaga. Jadi kampus kita di kota dekat sama sekolah vokasi. Nah, alhamdulillahnya di SB ini fasilitasnya
ya Memadai, jauh sangat. lebih baik lah dibandingkan teman-teman di Dramaga itu. Bukan bermaksud mendiskreditkan, tapi memang SB sangat concern kepada hal ini gitu untuk menunjukkan kelasnya dan untuk mempersiapkan kita ya bergabung ke ranah-ranah atau suasana yang lebih eksekutif lah gitu, lebih eksklusif juga gitu kira-kira. Spesial banget jadinya ini ya. Iya dong. Nah kalau dari aku sendiri, fun fact-nya adalah ini sebenarnya yang bikin teman-teman jadi nggak sabar buat cepet-cepet pindah ke kota. Dimana di kampus skala bisnis yang di Bogor kota ini ada yang namanya Coffee Break. Nah Coffee Break ini merupakan tempat nongkrongnya anak-anak SB, dimana selain jadi tempat nongkrong kita juga bisa dapat kopi dan teh gratis. Gratis, gak perlu Cocok keluar banget duit. buat mahasiswa, nggak perlu keluar duit gitu. Nongkrongnya di SB aja. Bener banget. Terus ada satu lagi nih. Apa tuh, Kak? Gitu. Jadi di SB ini mahasiswa memang keren-keren gitu, terutama yang dari S2 S3-nya dari berbagai macam latar belakang profesi. Bahkan waktu itu anak presiden kita Pak Jokowi namanya Mbak Kahiyang dulu juga melanjutkan studi MB di MB IPB gitu, yang termasuk bagian dari sekolah bisnis. Dan bahkan katanya beliau ketemu yang sekarang jadi suaminya, waktu itu calon suaminya di sekolah bisnis ini gitu. Jadi kayak SB jadi saksi pertemuan gitu Mbak Kahiyang dengan suaminya gitu, anak Iya. presiden kita gitu. Anak presiden aja bangga ya Kak, jadi kita harus lebih bangga dong. Iya dong. Nah Kak, masuk ke pertanyaan terakhir nih. Nah prospek kerja dari sekolah bisnis itu apa sih gitu? Nah, kalau untuk prospek kerja sendiri, jadi pas di semester 6, teman-teman yang udah di sekolah bisnis bakalan disuruh milih 2 penjurusan, yaitu konsultan dan juga new business. Nah, aku pengen jelasin yang new business dulu nih, prospek kerjanya. Jadi new business itu nama lainnya adalah membuat bisnis baru. Nah, prospek kerjanya adalah teman-teman bisa menjadi entrepreneur. Atau yang sekarang lagi nge-hype lah ya, istilahnya anak-anak milenial pada bikin yang namanya startup atau startup builder. Nah selain itu sekarang juga ada yang terbaru nih, yang lagi banyak digarap sama orang-orang juga, yaitu sociopreneur. Oh iya, di mana bisnis tapi berbasis sosial gitu. Dan masih banyak lagi technopreneur, entrepreneur dan lain-lain sebagainya gitu. Okay. Kalau dari new business, nah mungkin Langit bisa Ada jelasin lagi, Kak? yang konsultan nih. Nah, yang konsultan bisnis ini gimana caranya teman-teman itu mungkin memilih untuk tidak jadi entrepreneur tapi jadi intrapreneur gitu. Jadi mengembangkan prinsip-prinsip bisnis itu ketika teman-teman bekerja di sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mungkin merasa belum cukup siap untuk langsung terjun ke bidang bisnis sebagai pebisnis langsung, teman-teman nggak masalah gitu, lulusan SB bekerja dulu di perusahaan orang lain gitu, mungkin mencari pengalaman, belajar dan sebagainya. Tapi teman-teman tetap diajari oleh SB untuk fokus mengembangkan bisnis di sana lewat penjurusan konsultan ini. Contoh-contoh pekerjaannya misalkan kayak advisor gitu, kayak mungkin apa nih? Marketing analisis, Ya, marketing financial analysis, gitu. kayak gitu. Financial advisor juga bisa gitu Bisa ya. banget. Nah itu mungkin segelintir prospek kerja di SB. Tapi di sisi lain juga banyak alumni-alumni kita gitu. Kita udah ada satu angkatan yang lulus yang tersebar di berbagai macam perusahaan. Gitu. Iya, Startup pun banyak. Startup banyak. Gitu. Bikin perusahaan baru juga banyak. Iya, juga. Terjamin ya Kak jadinya. Iya. Iya, Jadi aman lah. sebenarnya yang terpenting itu adalah kolaborasi sebenarnya Betul. kalau dari bisnis sendiri gitu. Jadi di sekolah bisnis nggak dituntut banget harus punya bisnis baru, bikin bisnis baru, enggak. Tapi gimana caranya kita bisa berkolaborasi gitu kan. Nih Kak, ini spesial banget sih buat kalian, pasti kalian pengen tahu kan. Nah, apa sih Kak kesan-pesannya selama di SB ini? Pasti lebih banyak banget dong kesannya. Kesan-pesan. Apa? Oke, kalau gue pribadi jujur kesannya sangat bersyukur sekali gitu. Bahkan gue merasa salah satu rasa syukur terbesar gue di hidup ini adalah ketika gue diterima sebagai mahasiswa sekolah bisnis IPB gitu. Karena ya fasilitasnya baik, guru-gurunya atau dosen-dosennya mumpuni dan praktisi juga gitu. Dan gue dapat lingkungan yang memang sangat mendukung gue untuk jadi seorang pebisnis. Dari situ gue merasa bersyukur. Dan pesan gue buat teman-teman Laksamana Agridaya maupun teman-teman siswa SMA di luar sana yang baru akan masuk SB dan tertarik masuk SB, coba teman-teman perdalam dan seriusin lagi niat teman-teman dalam masuk SB ini gitu. Jadi ya semangat dalam menjalani setiap prosesnya, insya Allah teman-teman akan mendapatkan yang terbaik. Gitu. Kalau dari gue sendiri kurang lebih mirip-mirip ya, bersyukur banget gitu karena di luar ekspektasi. Nah pas di tingkat pertama itu sempat ngerasa, aduh gimana ya, kayak bimbang takut gitu masuk ke SB karena pada saat itu masih di Dramaga kan. Iya. Nah terus ngelihat di kota gimana, apa bakal cocok apa gimana ya, soalnya kan aku juga dari daerah gitu, anak daerah. Nah ternyata setelah masuk lingkungannya itu mendukung banget, mulai dari dosen, teman-teman yang lain juga bener-bener apa ya, Ramah gitu ya Kak? ramah, semuanya sangat-sangat mendukung dan cocok buat teman-teman yang emang fokusnya itu mau ke bisnis gitu. Nah jadi
nggak nyangka juga nih di sekolah bisnis dosen-dosennya sangat-sangat open gitu. Kalau misalkan kita mau belajar bisnis bahkan di luar kelas pun Diajarin Kak? diajarin, bahkan kita bisa minta langsung ke dosen itu untuk jadi mentor bisnis kita. Yang mana kalau kita cari mentor bisnis di luaran itu Susah. bayarnya bisa mahal Betul. dan Di luar susah kelas, banget. Kak? Di luar kelas. Di luar kelas kita pokoknya dosen-dosennya sangat-sangat Welcome. fleksibel, welcome banget untuk diajak belajar, dan yang terpenting adalah koneksi. Betul. Koneksi dari dosen-dosen itu udah luar biasa dan keren-keren banget, dan itu yang paling penting dalam kalau misalnya kita ingin membangun bisnis, dan itu yang aku sangat syukuri. Dan pastinya itu gratis dong Kak? Gratis selama menjadi mahasiswa sekolah bisnis gitu. Jadi pesannya juga nih buat teman-teman yang waktu kalian udah masuk ke sekolah bisnis nanti gunain kesempatannya semaksimal mungkin dan sebaik mungkin gitu, karena nggak bakal datang 2 kali gitu kalau udah lulus. Gak akan nyesel pokoknya ya Kak? Betul Nyesel banget. juga. Bangga banget sih aku. Nah, SB ini pasti punya jargon dong Kak, ya kan Punya pastinya. dong. Gimana dong Kak? Coba kasih tahu. Oke, kita coba aja sama-sama kali Iya, ya. bareng-bareng ya Oke, Kak. jadi kalau aku bilang SB, teman-teman bilang kita. Jadi 3 kali diulang. Oke. Oke. Ayo. SB. Kita. SB. Kita. SB. Kita. Yeay. Yeay. Nah, mungkin kesimpulannya dari podcast kali ini adalah bahwa nih sekolah bisnis terletaknya di kota loh, gitu. Di kota Bogor, pusat kota Bogor yang pastinya deket dengan mall-mall. Jadi kalian kalau habis Benar. kuliah tuh bisa lanjut ke mall gitu, belanja, jalan-jalan sama teman-teman gitu, dan pastinya menciptakan wirausahaan muda yang terdidik. Iya. Gitu. Nah, terima kasih kepada Bang Langit dan Kak Anis yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Ya, Terima sama-sama. kasih kepada panitia MPKMB 57. Terima kasih juga kepada Laksamana Agridaya. Sampai jumpa Laksamana Agridaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Laksamana Agridaya.